Tenang saja Pak Anies, kami sudah ada di sini. Perkenalkan Pak, nama saya Budi Sutamin Ibrahim, petani milenial Gorontalo. Permasalahan yang sering kami hadapi di Gorontalo Pak, di saat panen raya, masuk panen raya, pemerintah selalu mendatangkan impor beras. Untuk itu bagaimana kiat Pak Anies untuk menangani impor beras di saat Bapak insya Allah terpilih nanti? Begitu juga Pak yang selalu kami rasakan di saat pengolahan, kami sulit untuk mendapatkan solar. Lagi Pak, insya Allah Pak Anies menang besar di Gorontalo. Sudikah Bapak memberikan 1 jatah menteri untuk Provinsi Gorontalo? Insya Allah Bapak Rahmat Gobel. Demikian Pak. Hidup Pak Rahmat. Pak Budi nggak mau jadi menteri, Pak Budi? Cukup jadi petani saja Pak. Ya, gini Pak. Terima kasih. Ini salah satu yang dikeluhkan. Ketika panen, lalu muncul impor, harga jatuh. Dan kemudian petani justru mengalami kerugian. Ini yang insya Allah akan kami kendalikan sama-sama. Jadi kami ingin agar para petani itu memiliki kepastian harga. Itulah sebabnya mengapa kontrak farming atau kontrak pembelian hasil panen itu menyelamatkan. Karena dengan adanya kontrak itu, apapun yang terjadi di luaran, maka petani sudah memiliki rasa aman karena ada kontrak atas apa yang diproduksi. Dan ini yang harus ditumbuhkan Pak. Dan kami melihat ketidakpastian itu sistemik, artinya bukan sesuatu yang disebabkan pribadi-pribadi, tapi keseluruhan tata niaganya menimbulkan ketidakpastian. Nah, dengan adanya kerjasama kontrak pembelian hasil panen, insya Allah membuat rasa tenang. Solar ini mana kita akan perbaiki distribusi solar itu khususnya di sentra-sentra produksi pangan, sehingga sentra produksi pangan baik pertanian maupun perikanan itu tidak terganggu karena pasokan solarnya itu aman. Insya Allah kita siapkan. Dan soal aspirasi dari Gorontalo, ya insya Allah siap. Amin amin. Terima kasih. Mohon izin foto Pak. Terima kasih Pak Budi. Yuk Pak Budi, mana HP-nya Pak Budi? Tidak punya HP. Oke, berdiri aja, berdiri. Anda berdiri, yang motor berdiri. Nah, gini, yuk. Harus minat. Terima kasih. Iya. Itu pelukannya hangat Pak, cuman capingnya tajam Pak. Kita cipika-cipiki lupa belum cepat caping. Saya pernah mengalami, Satu ketika saya bertemu dengan orang yang pakai helm, tapi dia tidak sadar kalau pakai helm. Jadi dia menyeruduk, dia peluk saya, itu benturan di kepalanya, Masya Allah. Kan kalau lagi pakai helm nggak inget pakai helm kan? Wah itu, lain kali saya harus pakai helm juga nanti ya. Aduh, deg-degan, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Abah, saya adalah salah satu guru honorer di sekolah yang ada di Gorontalo. Kita berbicara tentang agrikultur tadi.
saya melihat Bapak bagaimana wilayah-wilayah di Indonesia itu maju dengan pendidikan agrikulturnya. Kita pengen, kalau kemarin kita udah berkoar-koar dengan pendidikan maritim, kita coba Bapak next 5-6 tahun ke depan Gorontalo harus punya porsi potensial untuk jadi pionir bahwa Gorontalo maju pendidikan agrikulturnya. Kenapa? Karena kami ke depan di tanah kami sendiri yang memegang yang di tanah kami ini malah dipegang oleh orang-orang di luar. Sementara nasib anak-anak kami nantinya atau bahkan kami di usia milenial sekarang itu masih belum tentu nasibnya di tanah sendiri. Bagaimana Abah nantinya insya Allah menjadi seorang calon presiden? Mbak, waktunya Mbak. Mbak. Abah, Ini idenya bagus sekali. Jadi dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan di bidang agro, istilah kami agro maritim. Jadi Indonesia ini kepulauan, ada satu aspek adalah kegiatan pertanian, satu aspek kegiatan perikanan. Dua-duanya itu sama-sama di kepulauan ini perlu pendidikan. Dan tadi menarik sekali, ilmu pengetahuan terbaru di bidang ini sangat diperlukan supaya peningkatan nilai tambah itu terjadi. Kalau kita hanya meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh generasi-generasi sebelumnya, baik-baik saja. Tapi banyak proses yang bisa dikerjakan lebih efisien, bisa lebih efektif, dan harapannya nanti nilai tambah itu lebih besar lagi. Nilai tambah itu apa sih? Nilai tambah itu begini. Ketika kita memproduksi misalnya jagung hanya sebatas jagung saja dan tidak ditingkatkan menjadi hasil olahan, maka pendapatan yang diterima ya sebatas timbangan jagungnya. Tapi kalau dia sudah bisa diolah, maka akan mendapatkan pendapatan lebih tinggi lagi. Lalu soal pengolahannya, ketika kita menanam jagung dengan cara yang tradisional, dengan menanam jagung dengan ilmu yang terbaru, maka kita akan bisa mempercepat proses penanamannya, mempercepat proses panennya, memanfaatkan teknologi, dan itu membutuhkan ilmu. Jadi Bu Guru Miss Septi, Bu Guru Septi, terima kasih. Idenya bagus sekali. Insya Allah kita inkorporasi Gorontalo menjadi agropolitan yang punya sekolah agriculture ya. Terima kasih. Satu. Iya, terima kasih. Itu dia tadi pertanyaan terakhir dari sesi yang kali ini. Pak Anies. Dan. Ini salah satunya adalah hub komunitas petani kota dan sekolah. Jadi bagian dari pembangunan yang kita harapkan adalah riset pertanian jagung dan kokoa. Kita berharap bisa membangun hub komunitas petani kota dan sekolah, galeri kokoa di sini, kemudian pertanian kampung kota, waterfront Sungai Bone, pasar utama Koko Gorontalo, dan halte bus Translingko Gorontalo. Harapannya itu bisa dilakukan. Ya. Oke, itu dia. Pak Anies, sebelum kita tutup acara ini Pak Anies, saya ingin Adrian, ya. Yuk, siap. Saya ingin mengajak Bapak untuk melihat ke belakang, Pak. Betapa indahnya Gorontalo, Pak. Ya. Sebetapa indahnya Gorontalo, tapi petani-petani di sini masih kesulitan menjalani hidupnya. Jadi harapannya, Ya. Saya mendengarkan. oke. Jadi harapannya semoga ada perubahan di Gorontalo ini, Pak. Ya. Semoga petani-petani ini menjadi makmur. Ya. Dan betul. Tadi ketika saya sampai ke sini, Pak, ini salah satu
latar belakang Desak Anies yang terbaik yang pernah saya lewati. Karena ini bukan visual yang dicetak. Ya, ini backgroundnya luar biasa. Ini menggambarkan kekayaan alam. Nah, kita harus melakukan begini. Apa itu perubahan? Kalau boleh saya sampaikan. Perubahan itu adalah ikhtiar kita mengubah harapan jadi kenyataan. Kita punya harapan, tapi harapan itu tinggal harapan bila kita tidak bekerja untuk membuat harapan itu jadi kenyataan. Nah, kita ingin agar para petani di Gorontalo bisa menjadi petani yang mampu menabung. Mampu menabung. Saya sering sampaikan, ukurannya apa sih berhasil itu? Bila petani bisa menabung. Selama petani belum bisa menabung, berarti petani belum sejahtera. Apalagi petaninya tekor. Betul tidak? Terjebak hutang A, B, C, D, F, G. Ketika mereka panen, hasilnya dipakai untuk membayar hutang. Ya, dan itulah yang terjadi di mana-mana. Jadi kami ingin melakukan perubahan itu, tata niaga ingin kita seriusi, dan harapannya nanti dari Gorontalo kita bisa punya contoh sebuah kawasan pertanian yang memiliki produktivitas yang tinggi, kesejahteraan petani yang tinggi, anak muda yang mau menjadi petani, sekolah pertanian yang maju, ekosistem kota pertanian yang menopang, dan Gorontalo bisa jadi contoh untuk Indonesia, insya Allah. Ya, itu dia Pak. Beri tepuk tangan dulu yang meriah untuk Bapak Anies Baswedan. Tepuk tangan ini menjadi penanda berakhirnya acara Desak Anies ke-13 di Gorontalo.